Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Irma dan keluarga, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang bisnis, pasti ada peluang untung dan ruginya. Walaupun ada yang mengatakan, oh ini peluang untungnya sangat besar, 99,9% untung. Yang nggak berani mengatakan 100%. Masih dia sisakan 0,1%. Semua bisnis itu pasti ada peluang ruginya, walaupun peluang itu kecil. Pertanyaan, apakah ada bisnis yang tidak ada peluang ruginya? Sekecil apa? Ada tidak? Ada. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29. Mematahkan persepsi ahli ekonomi. Setiap bisnis pasti ada peluang ruginya. Allah mengatakan ada satu jenis bisnis yang tidak ada ruginya. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka orang-orang yang beriman mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak mungkin rugi. Pertanyaannya, perniagaan yang tidak mungkin rugi itu apa? Dijelaskan di dalam ayat lain. Di dalam surat As-Saff ayat 11. Dan sebelumnya ayat 10. Jadi ayat 10 sampai ayat 11. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian ku beritahu tentang sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Terus apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih. Perniagaan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi perniagaan yang tidak mungkin rugi adalah berniaga dengan Allah. Caranya bagaimana? Caranya dengan beriman. Berarti orang yang beriman, apapun kehidupannya, apapun kondisi yang dialaminya, pasti untung.
Orang yang beriman, apapun kondisi yang dialaminya dalam kehidupan pasti beruntung. Saya hanya akan bawakan satu contoh saja. Mudah-mudahan kita bisa kupas satu contoh ini. Ketika kita berbicara tentang kondisi kesehatan, manusia itu mengalami siklus dalam hidupnya. Ada sehat, satu, ada apa? Sakit. Setelah sakit, ada dua siklus berikutnya. Apa? Sembuh. Satu lagi. Ma'ruf lah, kalau orang mari ya, orang mari ya, mati. Berarti siklus keempat apa? Mati. Meninggal. Jadi, orang yang beriman, atau semua manusia, nggak cuma orang beriman, semua manusia itu memiliki siklus dalam kehidupan. Terkait dengan urusan kesehatan. Kalau kita bagi, ada 4 kondisi. Yang pertama apa? Sehat. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, sembuh. Yang keempat, mati, meninggal. Pertanyaannya, di dalam 4 kondisi tersebut, orang yang beriman, untung apa rugi? Untung. Di kondisi yang keberapa? Yang pertama apa kedua? Atau 4-4-nya? 4-4-nya. Orang yang beriman, apapun kondisi yang dia alami, pasti untung dan tidak ada ruginya. Mau dia mengalami kondisi pertama ketika sehat, dia untung. Mau dia mengalami kondisi yang kedua ketika dia sakit, dia untung. Mau dia mengalami kondisi yang ketiga setelah sakit terus sembuh, dia untung. Atau dia mengalami kondisi yang keempat, meninggal dunia, juga untung. Berarti kebalikannya, orang yang tidak beriman, ketika sehat, rugi. Ketika sakit, apalagi. Ketika sembuh, masih juga rugi. Ketika meninggal, juga rugi. Maka, beruntunglah orang-orang yang berniaga dengan Allah. Kita akan bahas satu persatu. Apa yang saya sampaikan itu bukan klaim. Dan tidak bisa dikatakan, wah ini terlalu subjektif ini. Saya akan bawakan dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa apapun kondisi yang kita alami, kita akan beruntung. Kita mulai dari kondisi yang pertama. Kondisi apa tadi? Sehat. Orang yang beriman ketika sehat, dia untung. Apa untungnya? Untungnya dia mendapatkan pahala sebuah ibadah namanya syukur. Jadi orang sehat itu ibadahnya apa? Syukur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupannya orang yang beriman. Bayangkan sampai Rasul SAW takjub kepada mereka. Berarti kehidupan mereka itu sangat indah, sangat istimewa, sangat spesial, sampai sekali berrasul takjub. Ajaban di amril mu'min. Kehidupan orang yang beriman itu ajaib. Inna amrahu kullahu khair. Apapun kondisinya, pasti hidupnya baik. Terus Nabi SAW menjelaskan, dzalika wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang punya keistimewaan ini hanya orang yang beriman. Nggak ada orang selain yang beriman yang punya kondisi keistimewaan seperti itu. Lalu beliau jelaskan, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Ketika orang yang beriman, dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Dan dia akan mendapatkan kebaikan. Ketika mendapatkan nikmat. Sehat nikmat atau bukan? Nikmat. Jadi orang yang beriman ketika dia mendapatkan nikmat, yang salah satunya adalah kesehatan, dia akan bersyukur.
Bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya dia akan mengisi kehidupannya dengan kebaikan. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang dikasih kesehatan mengisi hidupnya dengan kebaikan? Belum tentu. Lebih banyak yang mengisi kesehatannya dengan kebaikan atau sebaliknya? Sebaliknya. Makanya apa kata Nabi SAW? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Banyak orang tertipu dengan dua nikmat. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kathir, banyak. Berarti lebih banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat sehat. Orang yang beriman ketika dia sehat, dia akan gunakan kesehatan yang Allah berikan ini untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Karena dia ngerti betul ketika datang sakit, dia nggak bisa lakukan itu. Ketika sakit bisa nggak silaturahim? Nggak bisa. Ketika sakit bisa nggak puasa? Nggak bisa, nggak boleh. Ketika sakit nggak bisa berangkat ke masjid. Ketika sakit nggak bisa umroh, apalagi haji. Lah, ketika sehat kita ngapain aja gitu loh. Apakah ketika sehat kita sudah gunakan waktu yang Allah berikan itu untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak mungkin? Kita silaturahim, kita pergi ke masjid, kita haji, kita umroh. Kita membantu orang lain. Dari satu amal sosial ke amal sosial yang lainnya. Apakah kita sudah lakukan itu atau belum? Jadi orang yang beriman, ketika sehat, dia beruntung. Oke. Sekarang kita pindah kondisi yang kedua. Ketika apa? Ketika sakit. Apakah orang yang beriman ketika sakit dia juga tetap untung? Jawabannya iya. Untung apa? Untung panen pahala. Dan ternyata orang yang sakit itu peluang pahalanya banyak banget. Salah satu peluang pahala yang dibukakan oleh Allah untuk orang yang sakit adalah pahala sabar. Pahala sabar. Kalau tadi pahala syukur. Jadi jodohnya syukur itu apa? Sabar. Jodohnya sabar itu syukur. Tidak mungkin orang itu bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan dengan nyaman kalau dia nggak pakai modal dua ini. Makanya hadis yang tadi saya bawakan di awal, ketika Nabi SAW merasa takjub dengan orang yang beriman, beliau takjub ketika orang yang beriman dapat nikmat dia bersyukur. Lalu kata Nabi SAW, in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Ketika dia dapat nikmat dia bersyukur dan itu akan mendapatkan kebaikan, dan ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Dan itu adalah kebaikan buat dia. Dan dahsyatnya, pahala sabar itu tanpa batas. Berbeda dengan amal soleh yang lainnya. Kalau amal soleh yang lainnya, iya dilipat gandakan. Tapi kan 10, 700. Kalau sabar khusus. Dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Jadi jangan dibatasi sabar. Ini sudah 2 kali ya. Ini ketiga kali kesabaran saya sudah habis loh. Mana ada sabar dibatasi? Tidak ada. Sabar ibadah bukan? Ibadah. Kita suruh ibadah sampai kapan? Sampai mati. Berarti nggak ada batas 3 kali, 7 kali, 10 kali. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya sama seorang sahabatnya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim? Wahai Rasul, kita ini memaafkan pembantu kita sampai berapa kali? Kata Nabi SAW, u'fu sab'ina marrah. Maafkan pembantumu 70 kali. Berarti nek hari ini mecahkan gelas, pripun? Maafkan. Ngasuk piring, maafkan. Ngasuk maning mangkok, maafkan. Ngasuk maning gigi apa jadi?
Pas, maafkan enggak? Maafkan. Wah, sentong Ustaz barang itu. Sama pembantu saja 70 kali. Apalagi sama istri. Apalagi sama suami. Apalagi sama anak. Haknya pembantu sama haknya istri, suami, anak, bapak, ibu besar mana? Besar pembantu? Ya enggak lah. Pembantu kan bukan keluarga, maksudnya bukan darah daging kita. Wong sama pembantu saja kita disuruh memaafkan. Sampai 70 kali. Apalagi sama orang-orang terdekat kita. Kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan maaf kita. Dan itulah sabar. Sabar itu jangan dibatasi. Karena pahala sabar nggak ada batasnya. Bagaimana mau dibatasi sabarnya pengen dapat pahala tanpa batas? Ya nggak nyambung. Karena pahala sabar itu tanpa batas, harusnya sabar kita pun juga tanpa batas. Dah ya, jadi orang yang sakit panen pahala dari apa? Sabar. Apalagi pahala yang akan didapatkan oleh orang sakit? Pahala amal soleh yang dulu dia kerjakan ketika sehat. Jadi kan saya sebutkan ya, ketika kita lagi sakit bisa nggak silaturahim? Susah. Sakit. Bisa nggak berangkat ke masjid? Enggak. Bisa nggak puasa? Enggak. Karena nggak boleh, bahaya. Dan seterusnya, bla bla bla. Amal soleh yang biasa dia kerjakan semuanya berkurang. Pertanyaannya, ketika dia dalam kondisi sakit terbaring, lalu dia tidak bisa mengerjakan amal-amal yang biasa dia kerjakan ketika sehat, apakah dia tetap dapat pahala? Jawabannya dapat. Itulah untungnya orang yang beriman dan sakit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan salihah." Ketika seorang hamba saat sehatnya dia rutin melakukan amal saleh. Ada syaratnya ya. Ketika sehat dia rutin mengamalkan amal saleh. Tadi saya kasih contoh, ketika sehat rajin silaturahim, ketika sehat rajin ke masjid, ketika sehat rajin apalagi tadi? Umrah, haji dan seterusnya. Fashaghalahu anhu maradun aw safar. Tapi suatu saat dia nggak bisa kerjakan karena sakit atau karena bepergian jauh. Sedang safar. Kutiba lahu kasalihi ma kana ya'malu wa huwa sahihun mukim. Dia akan mendapatkan pahala mirip ketika dia sedang mengerjakannya saat dia sehat dan saat dia tidak bepergian. Itu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Berarti walaupun kita terbaring di mana? Di tempat tidur. Kalau kita dulu ketika sehat setiap hari silaturahim, maka berapa lama pun kita terbaring, setiap hari kita dapat pahala silaturahim. Kalau seandainya dulu, ketika kita sakit, setiap hari 5 kali kita berangkat ke masjid. Kemudian kita sakit dan harus terbaring di atas tempat tidur. Bertahun-tahun nggak bisa berangkat ke masjid. Maka setiap hari kita mendapatkan pahala seperti orang berangkat ke masjid 5 kali. Padahal kita terbaring di atas tempat tidur. Makanya orang yang beriman itu walaupun dalam kondisi sakit dia tetap beruntung. Oke. Ini kondisi yang keberapa? Yang kedua. Kita pindah kondisi yang ketiga. Orang sakit ada 2 kemungkinan. Nek orang mari, mati. Ya. Kalau nggak sembuh ya meninggal. Oke. Orang yang beriman ketika sakit ada 2 kemungkinan. Ya bukan cuma orang beriman saja. Manusia kalau ketika sakit dia ada 2 kemungkinan. Pasca sakit itu dia akan sembuh. Maka kondisi yang ketiga kalau sembuh. Apakah dia beruntung? Beruntung. Apa untungnya? Untungnya kalau sembuh namanya akan harum. Namanya akan harum. Apalagi untungnya dia akan dimudahkan untuk husnul khatimah. Apalagi keuntungannya akan digugurkan dosa-dosanya. Banyak ya untungnya ya.
akan apa tadi? Harum namanya. Terus akan dimudahkan husnul khatimah. Terus akan digugurkan dosa-dosanya. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, ketika Nabi SAW menceritakan tentang orang yang beriman saat dia sembuh dari sakitnya, kata Nabi SAW, fa in afahu asalahu. Seandainya orang yang beriman itu sakit lalu sembuh, maka Allah akan harumkan namanya. Harumkan namanya itu maksudnya apa? Akan menjadi buah bibir. Akan dipuji-puji. Pertanyaannya, dipuji-puji sama Allah atau sama manusia? Sama manusia. Sama Allah nggak dipuji? Dipuji juga. Berarti dua-duanya dong. Akan dipuji sama Allah dan dipuji sama manusia. Kenapa dipuji sama Allah? Karena dia melewati proses-proses kondisi-kondisi sebelumnya dengan baik. Ketika dia sehat, dia bersyukur. Ketika sakit, dia bersabar. Sehingga kehidupan dia yang begitu luar biasanya itu mendapatkan pujian dari Allah. Namanya harum. Harum di langit dan harum di bumi. Di bumi, di antara orang-orang akan, oh Masya Allah ya Pak Anu, Masya Allah. Pas lagi meriang, sabar Bang. Sampai dokternya pun juga terheran-heran. Luar biasa ini. Dokter pun juga punya perasaan juga kan. Ngurusi pasien yang kerjaannya cuma ngeluh tok. Sama ngurusi pasien yang, nggih Pak Dokter, nggih Bu Dokter, insya Allah matur nuwun. Insya Allah sabar nggih, insya Allah. Sama satu pasiennya, sabar nggih Bu, sabar atau rasa kangen apa. Saya tanya, dokter menghadapi dua pasien itu, perasaannya sama apa beda? Beda. Kalau jen nang kamar anu ke pasien jen, kayaknya cepat mati kayak. Namanya apa? Oh harum. Kebalikannya kita lagi baca Quran, tahu-tahu suaranya hilang, baru meninggal. Masya Allah. Ketika lagi sujud, tahu-tahu nggak bangkit lagi, sudah meninggal dunia. Ketika lagi umrah, ketika lagi haji, meninggal saat tawaf, saat sa'i di depan Ka'bah. Wah, luar biasa. Itu didapatkan tidak cuma-cuma. Kata Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa punya kebiasaan selama hidupnya, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan tersebut. Saya ulangi ya, kaidah kehidupan. Barang siapa semasa hidupnya punya kebiasaan, maka dia akan meninggal saat melakukan kebiasaan itu. Pertanyaannya, kebiasaan baik atau buruk? Baik atau buruk? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang punya kebiasaan baik, dia akan meninggal saat melakukan kebiasaan baik. Dan yang punya kebiasaan buruk, dia akan meninggal saat melakukan kebiasaan buruk. Tadi yang saya kasih contoh ya, kebiasaan baik, baca Quran, lagi sujud, lagi umroh, lagi zikir, meninggal dunia. Kenapa? Karena selama hidupnya dia punya kebiasaan itu. Tapi orang yang hariannya mengumpat, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Subhanallah. Ada seorang dokter, kerjanya di UGD. Namanya pasien itu kan macam-macam. Ada yang kecelakaan, ada yang bocor, ada yang... Beliau pernah membandingkan antara dua pasien. Dua-duanya sama-sama koma. Sama-sama koma karena kecelakaan. Pasien yang pertama dalam kondisi koma, digeledik,
Ngaji. Baca Quran. Padahal dia ini koma. Tapi yang keluar dari mulutnya Quran terus. Jadi nggak perlu repot-repot keluarganya untuk bimbing la ilaha illallah. Nggak perlu bimbing but. Nyebut maksudnya. Dia otomatis keluar sendiri baca Quran. Kenapa? Karena setiap hari itu kerjanya. Pasien A. Pasien B. Subhanallah. Digeledek. Nyanyi. Apa sih dangdut apa seriusan nggak tahu saya. Pokoknya nyanyi. Jadi ketika dibimbing supaya ayo baca la ilaha illallah, nggak keluar la ilaha illallah. Yang keluar adalah lagu-lagu yang selama ini dia hafalin, dia dengerin, dia nikmatin. Setiap orang punya kebiasaan. Dia akan meninggal saat dia melakukan kebiasaan itu. Nah, orang yang beriman, kebiasaannya apa? Beribadah. Ketika sakit dia sabar. Ketika sehat dia bersyukur. Sehingga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Oke. Terus apa tadi? Digugurkan apa? Dosanya. Ya, digugurkan dosanya. Dalam riwayat lain, hadis yang tadi saya bacakan, ada riwayat yang berbunyi seperti ini. Fa in syafahu ghasalahu wa tahharahu. Apabila orang yang beriman sakit lalu sembuh, maka akan dibasuh oleh Allah dan disucikan. Dibasuh itu maksudnya dibersihkan apanya? Dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad dan kata Al-Arnaud sahih li ghairihi. Jadi orang yang beriman begitu selesai sakit, dia itu kayak lahir dari rahim ibunya. Jadi kesabaran dia saat sakit itu membersihkan dosa-dosanya. Makanya tadi digampangkan husnul khatimah karena bersih. Ya. Oke, ini kondisi yang keberapa? Kondisi yang ketiga, terakhir. Kondisi yang keempat. Napa wau? Meninggal. Orang yang beriman. Saat dia sakit, udah berdoa kepada Allah, udah bersabar, ternyata meninggal dunia. Apakah dia tetap beruntung? Jawabannya beruntung. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Al-Arnaud hadisnya sahih li ghairihi wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimah. Seandainya orang yang beriman sakit kemudian tidak sembuh, akhirnya meninggal dunia, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan rahmatinya. Berarti kalau dirahmati masuk surga enggak? Ya iyalah, mana ada dirahmati masuk neraka? Enggak ada. Dirahmati Allah ya berarti masuk surga. Diampuni dosa-dosanya kenapa? Kenapa dirahmati? Karena saat dia menghadap kepada Allah, dia menghadap dalam keadaan sudah bersih. Jadi orang masuk neraka kenapa? Orang kenapa masuk neraka? Karena harus dibersihkan. Dibersihkan karena apa? Karena masih kotor. Kotor dengan dosa-dosa. Yang boleh masuk surga kan orang yang bersih. Kalau dia meninggal dunia masih kotor, maka harus dibersihkan. Dibersihkannya di mana? Di neraka. Lah kalau misalnya dia meninggal dunia sudah bersih gimana? Ya langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Makanya ketika kita diuji sama Allah, jangan suudzon. Kebalikannya suudzon apa? Husnudzon. Justru kalau kita nggak pernah dapat ujian, itu kita harus hati-hati itu. Ya, bukan minta ujian, bukan. Tapi kalau kita nggak pernah dikasih ujian sama Allah, hidupnya sehat terus, rizkinya lancar terus, makmur, sholatnya bolong-bolong, hati-hati gue. Hati-hati gue. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala yazalul bala'u bil mu'min fi nafsi wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi
Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan akan terus dikasih ujian sama Allah. Apanya? Tubuhnya. Sakit contohnya. Apanya lagi? Keluarganya. Anak, istri, bapak, ibu akan dikasih ujian sama Allah. Wa malihi dan hartanya. Untuk apa Allah kasih ujian bertubi-tubi kepada orang yang beriman tersebut? Hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Supaya ketika meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan sudah tidak ada dosanya. Hadits riwayat Tirmidzi dan kata beliau hasan sahih. Berarti kalau sudah nggak ada dosanya, tinggal kemana? Tinggal menikmati surga. Lebih enak dibersihkan di dunia apa di akhirat? Lebih enak mana? Di dunia. Karena di dunia cuma 60 tahun. 70 tahun. 80 tahun. Pol-polnya berapa? 100 sudah jarang banget sekarang ada orang hidup 100 tahun. 80 juga sudah menjadi manusia langka. Apalagi 90 tahun. Oke lah, katakanlah dia sampai 90 tahun. 90 tahun dibandingkan jutaan tahun di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Dibersihkan di dunia 60 tahun. Setelah bersih, dia akan menikmati surga selama-lamanya. Makanya orang yang beriman tidak ada ruginya. Pasti selalu untung apapun kondisi yang dia alami. 4 kondisi. Apa yang pertama? Saat sehat, saat sakit, saat sembuh, saat meninggal dunia. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Monggo silakan. Maaf menanya. Saya punya pertanyaan. Ya. Yang pertama, Ustaz, ada orang yang hidupnya kalau dilihat dari mata manusia Pertanyaan pertama, kenapa ada orang secara lahiriah nggak baik, tapi rizkinya lancar, sehat, jarang diuji sama Allah. Sebaliknya ada orang rajin ibadah, tapi kok malah ujiannya datang bertubi-tubi. Kenapa seperti itu? Pertama, apakah baik kita bertanya, kenapa Allah menakdirkan A dan kenapa Allah menakdirkan B? Ini yang harus dijawab dulu. Jawabannya kurang baik. Kurang baik kita bertanya, menanyakan kenapa Allah menakdirkan seperti ini dan menakdirkan seperti itu. Kenapa kurang baik? Karena seharusnya kita sama Allah itu la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak pantas untuk ditanya kenapa melakukan A, kenapa melakukan B. Loh Ustaz, kenapa nggak boleh nanya Ustaz aslinya? Karena apapun yang dilakukan oleh Allah itu pasti bijaksana. Karena Allah punya nama Al-Hakim, yang maha apa? Bijaksana. Jadi Allah tidak mungkin melakukan sesuatu, menakdirkan sesuatu yang tidak bijaksana dan tidak ada hikmah. Tidak mungkin. Ya tapi Ustaz, saya pengen supaya hati tenang. Oke, tidak apa-apa. Kalau memang kita tujuannya adalah supaya kita bisa menenangkan hati kita, bisa lebih kuat lagi menghadapi ujian-ujian tersebut, tidak apa-apa. Oke. Kenapa kok seperti itu?
Ada orang jarang ibadah, kok malah rezekinya lancar. Duitnya banyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena harta dunia di sisi Allah tidak ada harganya. Sesuatu yang sifatnya duniawi, dalam pandangan Allah nggak ada harganya. Sesuatu yang sifatnya duniawi, dalam pandangan Allah tidak ada harganya. Sesuatu yang sifatnya duniawi, contohnya apa? Duit. Masa cuma duit dong? Jabatan, terus kesehatan, apa lagi? Kekuasaan. Duit di sini mewakili rumah, kendaraan, kebun, perusahaan, semuanya. Sesuatu yang sifatnya duniawi dalam pandangan Allah tidak ada harganya. Karena tidak ada harganya, maka sama Allah diberikan kepada siapapun. Kata Rasul SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan sesuatu yang sifatnya duniawi kepada siapapun. Yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Kepada Allah yang dia Allah berikan kepada orang yang dia sayangi dan yang tidak dia sayangi. Jadi kalau ada orang jarang sholat, kok rezekinya lancar, sehat walafiat, rumahnya Masya Allah, tabarakallah. Saya tanya, itu siapa yang ngasih? Allah kan? Kenapa Allah kasih? Karena buat Allah itu gak berharga. Makanya sama Nabi diumpamakan seperti apa? Sayap seekor nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Andaikan dunia seisinya dalam pandangan Allah lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk. Dapat apa? Nyamuk. Di tangannya ada nyamuk. Terus ada orang datang kepada kita. Mas, itu buat saya ya. Jangan kasihkan deh. Jangan kasihkan deh. Dapat nyamuk nih, terus ada orang minta, itu nyamuknya buat saya ya. Kasihkan enggak? Kenapa? Karena gak ada harga. Nyamuknya atau sayapnya? Nyamuknya. Padahal dunia ini semuanya dalam pandangan Allah tidak lebih berharga daripada nyamuk atau sayap? Sayap. Makanya Allah berikan kepada siapa aja. Jadi jangan terlalu kita kaget dengan orang sholat enggak, puasa enggak, korupsi iya. Tapi 900 berapa miliar itu? Hampir 1 T. Ya. Nggak usah kaget, Allah kasihkan siapa aja kok. Karena tidak ada harganya. Dan yang lebih mengerikan dari itu apa? Yang lebih mengerikan dari itu adalah Allah berikan kepada mereka yang tidak pernah beribadah, malas beribadah, segala kenikmatan dunia. Dan Allah tidak kasih ujian yang berat-berat karena Allah akan berikan balasannya full ketika di akhirat. Itu yang namanya istidraj. Jadi ada orang rajin maksiat tapi nggak pernah sakit. Ada orang rajin maksiat tapi nggak pernah jatuh miskin. Ada orang rajin maksiat tapi nggak pernah hidupnya secara lahiriah nggak pernah susah. Nikmat terus. Padahal dia punya dosa. Dosa ini dibalasnya kapan? Di akhirat. Kalau orang yang beriman, di mana? Di dunia. Sehingga orang yang beriman saat dikasih ujian-ujian di dunia, berguguran dosa-dosanya ketika mati. Dia mati sudah bersih. Sedangkan orang tadi, belas, nggak pernah dibersihkan sedikit pun ketika di dunia. Sehingga ketika dia menghadap kepada Allah, dia menghadap dalam keadaan full dengan dosa.
saat itulah dia akan ternganga dan terbelalak melihat tumpukan dosa yang begitu banyak. Jadi jawaban dari pertanyaan yang pertama, orang yang beriman dikasih ujian-ujian supaya dosanya berguguran. Kalau orang yang tidak beriman dikasih nikmat yang begitu banyak, itu karena nikmat tidak ada, karena dunia nggak ada harganya dalam pandangan Allah, dan supaya orang tadi nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang full, yang penuh dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya kita bisa menikmati ibadah dan supaya kita istiqomah? Istiqomah itu buah dari kita menikmati ibadah. Jadi kalau orang sudah merasa nikmat, dia akan apa? Akan istiqomah. Maka berarti supaya istiqomah bagaimana? Nikmati ibadah. Nikmati ibadah. Nah pertanyaannya, supaya ibadah terasa nikmat bagaimana? Nah itu yang akan saya jawab. Saya pernah menyampaikan sebuah pengajian lengkap, mungkin sekitar 1 jaman. Nanti dicari aja di YouTube ya. Agar menikmati ibadah. Kalau nggak salah judulnya itu. Tolong dicarikan. Agar menikmati ibadah dan agar semangat ibadah dan malas maksiat, atau coba nanti dicarikan dulu judul pastinya. Jadi supaya ibadah itu terasa nikmat bagaimana? Pertama kita harus berdoa sama Allah. Harus berdoa sama Allah. Bagaimana doanya? Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah keimanan, amal soleh itu aku sukai. Jadi jadikanlah aku suka kepada ibadah. Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Jadikanlah ibadah itu terasa indah dalam hati kami. Jadikanlah ibadah itu terasa indah di dalam hati kami. Jadi kita harus berdoa sama Allah supaya kita ini suka ibadah. Kenapa kita harus doa sama Allah? Karena manusia itu punya nafsu. Nafsu itu suka nggak disuruh ibadah? Nggak suka. Makanya subuhan itu ketika adzan enaknya apa? Tidur. Karena nafsu. Nafsu pengennya tidur. Nafsu pengennya tidur. Agama kita ngajari kita supaya nggak jelalatan. Supaya nggak jelalatan. Laki-laki yang normal ketika lihat ada wanita cantik gimana? Sukanya ngelihat. Katanya rezeki nomplok. Nafsu. Gimana caranya supaya hati kita itu lebih suka kepada amal soleh, bukan kepada maksiat? Doa sama Allah. Makanya tadi saya katakan, doanya adalah Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah keimanan itu aku sukai dan terasa indah di dalam hatiku. Satu, berdoa kepada Allah. Yang kedua, jalankan ibadah itu secara bertahap. Jalankan ibadah itu secara bertahap. Kenapa demikian? Karena dalam agama kita ibadah itu banyak dan bermacam-macam. Kalau kita pengen mengerjakan ibadah itu langsung semuanya, pasti bosan, tidak kuat itu. Orang baru hijrah, pengen melakukan semua ibadah. Sholat 5 waktu, tahajud, ya, puasa Daud, ya, nggak cukup hanya Senin, Kamis, Daudnya, wow. Ya mungkin awal-awal dia tahan, lama-lama kesel ya. Ya. Akhirnya kapok. Maka seharusnya ibadah itu dilakukan secara bertahap. Bertahap itu maksudnya bagaimana Ustaz? Hari ini subuhan disit seminggu kayak gue? Enggak. Bertahap itu maksudnya jalani yang wajib-wajib aja dulu. Yang wajib-wajib dulu. Yang sunnah-sunnah nyusul enggak masalah.
Contoh ya, 5 waktu sholat. Yang wajib kan sholat 5 waktu. Qobliyah ba'diyah sunnah atau wajib? Sunnah. Duha sunnah atau wajib? Sunnah. Tahajud sunnah atau wajib? Sunnah. Sudahlah, fokus 5 waktu. Stop sampai situ tok, tidak apa-apa. Yang penting rutin 5 waktu. Nanti lama-lama ketika kita sudah menikmati yang 5 waktu itu, kita akan pengen nambah. Kalau sudah pengen nambah, maka tambahlah dengan yang sunnah. Qobliyah, ba'diyah. Puasa yang wajib apa? Ramadan. Ya sudahlah, yang penting Ramadannya full. Senin Kemis belum tidak apa-apa. Dawud apalagi. Ya sudah, Ramadan aja dijalani. Harta yang wajib apa? Zakat. Ya sudah, setahun sekali zakat. Yang sedekah gimana? Yus kapan-kapan kalau pengen. Sudah, pokoknya jalankan ibadah itu yang wajib-wajib dulu. Begitu yang wajib-wajib ini sudah kita nikmati, baru kita tambah. Baru kita tambah yang sunnah. Apa judulnya? Belum. Ya. Ya coba nanti. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Dalam. Monggo. Waalaikumsalam. Nasihatnya Ustaz, ketika kita dalam posisi di nomor 1 tadi sakit, tidak kita diberi kesehatan, dalam posisi saya pribadi jauh dari ini Terima kasih atas pertanyaannya. Rasulullah SAW bersabda, Saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Maksimallah dalam melakukan amal soleh. Kalau nggak bisa, ya mendekati maksimal. Jadi kita itu disuruh gaspol. Kalau nggak bisa gaspol, ya gas tipis. Ya, kira-kira gitu. Jadi bukan kalau nggak bisa gaspol, jangan rem gitu loh maksudnya. Tapi ya gas tipis gitu, kira-kira gitu ya. Idealnya, anak itu mendampingi orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya butuh. Itu idealnya seperti itu. Itu gaspolnya. Karena itu pintu surga. Karena itu pintu surga. Kata Rasulullah SAW, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling istimewa. Ada seorang ulama, ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Ketika teman-temannya takziah, nangis. Ulama tersebut. Akhirnya temannya, apa sih nangisnya kok gitu amat? Kata beliau, saya tuh nangis bukan satu-satunya alasan saya menangis itu karena ibu saya meninggal. Tapi karena kemarin di rumah saya punya 2 pintu surga, sekarang tinggal 1. Jadi beliau itu nangisnya karena kehilangan apa? Pintu surga 1 di rumahnya. Kemarin ada 2, sekarang tinggal 1. Tinggal bapaknya. Jadi, ketika kita bisa, maka kita harus maksimalkan itu. Tahun 2009.
tahun 2009 ayah kami meninggal, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah. 3 hari setelah saya lulus S2. Alhamdulillah sempat nunggu beliau saat meninggal. S3 di depan mata. Karena biasanya kalau di Madinah itu selesai S2 mudah untuk masuk S3. Saat itu tinggal ibu di rumah. Ibu bilang, "Le, kamu pulang." Kamu pulang. Alias gak usah melanjutin S3. Berat. Berat gak? Berat. Pengen kesempatan di kota Nabi, bisa lebih lama di kota Nabi, bisa belajar para ulama, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa haji, bisa umrah, banyak banget. Ibu bilang, "Dai, kamu pulang." Maju mundur, konsultasi kepada para ulama. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Istikharah, akhirnya bismillah pulang. Saya tinggalkan peluang S3 itu. Terus alhamdulillah 10 tahunan berbakti, berusaha mendampingi ibu dalam berbagai macam kondisi. Sampai akhirnya beliau meninggal. Beliau meninggal, Allah kirimkan S3. Sama beasiswa juga. Dan sama di Saudi juga. Cuman bedanya nggak harus pergi ke sana. Cukup di sini saja, nulis disertasi, dimudahkan sama Allah. Jadi Allah akan ganti. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan beri ganti yang lebih baik. Maka Allah akan beri ganti yang lebih baik. Itu janji dari Nabi SAW. Gaspol ya. Kalau nggak bisa gaspol apa tadi? Gas tipis. Gas tipis itu bagaimana? Kalau gaspol kan mendampingi terus 24 jam. Kalau nggak bisa bagaimana? Situasi, kondisi, nggak bisa, nggak mungkin, dan seterusnya. Maka gas tipis. Gas tipis itu ya sering-sering pulang. Sering-sering pulang. Walaupun beda kota. Ya, kalau nggak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali. Rutin gitu. Oke, itu pulangnya. Ya, kalau memang bisanya pulang sebulan sekali, maka ya paling tidak teleponnya diseringin. Video call-nya diseringin. Ya. Walaupun kita hanya mendengarkan cerita. Yang ceritanya itu-itu terus. Kalau sudah sepuh itu, Le, dulu pas kamu lagi kecil tuh kayak gini. Besoknya cerita, Le, kamu saya kecil tuh kayak gini. Ceritanya itu terus. Subhanallah. Ada seorang ibu punya anak banyak. Rata-rata anaknya berhasil semua secara ekonomi. Kecuali satu anak. Yang secara ekonomi tidak mapan. Tapi yang paling dicintai sama ibunya adalah anak yang tidak mapan ekonomi. Kenapa coba? Karena paling sabar nunggoni ibunya cerita. Jadi ibunya cerita didengerin, oh nggih Bu, nggih alhamdulillah. Jadi dia itu mendengarkan cerita ke 100 kali pengulangan, meresponnya seperti saat pertama kali dia mendengar cerita itu. Jadi ibunya itu senang banget. Dan ketika dengerin cerita tuh nggak disambi. Disambi apa? Jalanan HP. Enggak. Betul-betul dia berikan full buat ibunya. Jadi nggak ada ceritanya sambil dengerin. Iya Bu, napa Bu? Napa Bu? Napa Bu? Malah fokus apa? Cek.
malah fokus dolanan betul. Jadi telepon itu penting ya. Sekarang ada video call, lebih memuaskan. Jadi gitu. Jadi gaspol, kalau nggak bisa ya gas tipis. Oke. Cukup ya.